belajar tak dapat diduga. Belajar di pesantren kaligrafi. Jawab salam kurang semangat. Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang dirahmati Allah, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para remaja dan pemuda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini, bahkan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara dan penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan syarahan kami yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa, dengan landasan Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan li'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah, menurut ayat tersebut jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan
memiliki kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka dapat dipastikan mereka akan mudah terhanyut dalam gelombang bencana kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas serta penyalahgunaan media. Sebab modal utama mereka dalam membentengi diri dari bencana tersebut adalah tingkat intelektualitas serta pemahaman manfaat dan mudarat dari suatu pergaulan dan media. Sehingga hal ini bisa memudahkan mereka dalam proses filtralisasi budaya, sehingga mereka terbebas dari taklid buta alias terbebas dari budaya ikut-ikutan. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan tersebut dimiliki oleh remaja dan pemuda kita, maka saya yakin mereka bukanlah sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 13. Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda." Shadaqallahul azim. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan demikian ayat tersebut merupakan qabariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Isi beritanya adalah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah terutama bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, mari kita singsingkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja, bekerja, dan bekerja. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh para remaja dan pemuda kita, maka Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita tercinta ini. Hadirin yang dirahmati Allah, dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda merupakan penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya, maka soyoknya pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Hal ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik fisik, mental, Ataupun intelektual. Hadirin yang berbahagia, hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.